keselamatan itu nggak bisa numpang-numpang, nggak seperti naik angkot. Ya, saya selamat untuk diri saya sendiri. Ya, bukan untuk kalian. Cuman karena Tuhan Yesus memerintahkan untuk memberitakan Injil, saya beritakan kepada kalian. Kalian mau denger yuk. Ya, kalau nggak mau denger, itu urusan kalian. Ya, Bapak Ibu terkasih, ketika kalian menghujat Roh Kudus itu kalau kalian belum tahu, teman-teman. Kalau kalian sudah tahu gimana rasanya dicurahin Roh Kudus, ya kan? Seperti lagu ini, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Teman-teman, itu rasanya bagaimana ya ngomongnya ya? Itu betul-betul kayak ini gimana nyeritainnya ya coba ya? Rasanya tuh nggak bisa diomongin, gitu loh. Ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Injil Habagen dan para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Di mana ada seorang anak muda yang dulunya tidak kenal Yesus, yang dulunya tidak kenal dan tidak mau tahu tentang Alkitab, tetapi ketika Roh Kudus menjamah anak muda tersebut, anak muda itu menyerahkan dirinya kepada Kristus, dan anak muda itu Bapak Ibu sekarang sangat aktif juga di TikTok untuk memberkati banyak orang, untuk bersaksi, bahkan untuk memberitakan Injil, dan sudah mulai berupload di media sosial. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagen, bagaimana tanggapan orang tua dari pemuda tersebut ketika dia mengambil keputusan untuk murtad, ketika dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus? Dan puji Tuhan, saudaraku, karena kesungguhan dia dalam mengikut Yesus, karena sungguh-sungguh dia berdoa untuk keluarganya, akhirnya orang tuanya menerima dia. Tidak terjadi permusuhan dan tidak berlarut-larut dalam penolakan. Ini hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Ketika Roh Kudus menjamah seseorang, tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan seseorang untuk datang kepada Yesus. Tidak ada satupun kuasa yang bisa mencegah orang untuk datang kepada Yesus. Gereja bisa diganggu, gereja bisa dihambat, izinnya bisa dipersulit, tetapi iman percaya kita kepada Yesus tidak akan bisa dipersulit dan tidak akan bisa dicegah dan tidak akan bisa diganggu, saudaraku. Makanya kita harus berdiri kokoh di atas pondasi iman yang benar. Saudaraku, bagaimana kesaksiannya? Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kesaksian. Dan kepada teman-teman muslim yang menonton kesaksian ini, sebelumnya tempatkan dulu hati dan pikiranmu di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah menghina. Tempatkan hati dan pikiranmu di tempat yang netral, baru mendengar, dan selesai mendengar kesaksian, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita simak sama-sama bagaimana kesaksian seorang anak muda ikut Kristus. Dan saya full pertama kali ya di room saya sendiri dan tidak melibatkan orang lain ya. Dan puji Tuhan teman-teman supaya menjadi berkat bagi setiap kita ya teman-teman. Ya, saya ucapkan shalom teman-teman ya, selamat hari Minggu ya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saya dan teman-teman semua ya. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya adalah Fajar ya. Petrus ini adalah nama baptis teman-teman. Jadi saya pakai nama Petrus dan Fajar. Itu nama baptis dan nama dari orang tua saya ya. Saya akan ceritakan teman-teman ya gimana awalnya saya bisa murtad ya. Jadi saya adalah murtadin asal Kota Wali ya, asal Demak, Jawa Tengah teman-teman ya, asal Kota Wali, Jawa Tengah ya. Teman-teman nanti di-share saja ya, Kota Demak, keluar itu pasti Kota Wali di situ teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman semua yuk kita tap-tap kita kencangkan yuk teman-teman yuk. Jadi awal mulanya berkisah di 2024 teman-teman ya. Di 2024 bulan 1 ya, saya datang ke Manado teman-teman bekerja ya. Saya bekerja di situ dan kurang lebih sampai 6 bulan teman-teman. 6 bulan saya bekerja di situ ya. Kemudian saya ini punya teman dia Kristen gitu. Saya punya teman Kristen dan habis itu saya tuh di situ gini. Saya lihat kok di Manado ini kok banyak orang Kristen ya gitu. Padahal kan dulu doktrin saya itu orang di Kristen itu kan nyembahnya Yesus, Tuhannya kan metong ya kan. Kemudian manusia kok disembah ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke. Nah, karena kebetulan latar belakang saya dulu seorang santri ya teman-teman ya.
Saya dulu seorang santri, saya di pesantren kurang lebih 3 tahun teman-teman, ya lamanya. Jadi kalau cuman ngaji atau baca huruf Arab itu sudah makanan sehari-hari, ya. Bukan mau sombong, tapi karena ini kesaksian harus saya ceritakan semuanya, ya. Saya buat kesaksian full tentang diri saya teman-teman, ya. Dan setelah itu akhirnya saya ngomong sama temanku, ya, bro, boleh nggak saya ikut ke gereja, ya. Nah akhirnya saya di situ cuman seperti ini ya, saya cuman mau memastikan aja kalau di gereja itu apa namanya, orang beribadahnya itu jingkrak-jingkrak dan nggak jelas gitu sesuai doktrin yang saya terima dulu, ya kan. Nah jadi saya cuma mau pastikan kalau agamaku ini loh yang paling benar gitu loh, agamaku yang paling benar. Jadi orang Kristen tuh salah, ngaco, ngawur, dia cuma jingkrak-jingkrak haleluya haleluya gitu ya. Akhirnya saya datang teman-teman, ya saya ngomong sama teman saya mau ikut ke gereja, dibolehkan sama dia. Oke, akhirnya saya ikut dia ke gereja. Nah nama gerejanya gereja Tiberias ya pada waktu itu. Saya datang ke gereja ya, saya datang ke gereja, saya duduk di depan teman-teman, di kursi nomor 3 dari depan mimbar, ya, kursi nomor 3 dari depan mimbar, ya, dan akhirnya saya di situ ngikutin lah orang-orang ibadah itu, menghormati ya kan, orang tepuk tangan saya ikut tepuk tangan, ya, orang nyanyi saya ikut nyanyi karena itu ada teksnya kayak papan begitu. Oke, saya ikut nyanyi, ya, dan di lagu pertama itu teman-teman, ya, lagu pertama itu saya itu bisa dibikin nangis. Ya, padahal saya itu sudah sering dengar lagu rohani di Manado itu, ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang di Manado ya, jadi di Manado itu pasti kalau hari Minggu ya itu pasti ada yang putar musik tuh lagu rohani itu keras-keras, pasti itu teman-teman, ya. Banyak teman-teman di Manado itu pasti. Mungkin kalau orang Manado boleh boleh komen ya, boleh typing ya. Di Manado kalau setiap minggu pasti putar lagu rohani teman-teman, kencang sekali di situ, ya. Nah tapi saya rasa lagu rohani itu biasa aja, nggak ada masalah gitu bagi saya ya kan. Tapi setelah datang ke gereja ya, eh tuh ada orang Manado ya, ada worship leader ya kan, nyanyi ya kan, nyanyi kemurahanmu, itu lagu yang saya ingat-ingat selalu ya teman-teman ya, apalagi pas sampai refnya ini loh, bahwa lidahku memuji engkau. Wow, saya di situ teman-teman ya. Memang ini sangat nggak masuk akal, ya. Bagi orang-orang yang belum terima Yesus, ya ini sangat hal yang nggak masuk akal. Saya bisa nangis di situ, ya, saya bisa tersungkur di situ, saya nangis di situ betul-betul. Saya berpikir dalam hatiku seperti ini ya. Ini apa sih, ya kan? Ditahan nggak bisa, ya, ditahan nggak bisa, tapi di apa namanya, di dinangisin tuh malu. Cuman ditahan nggak bisa. Saya nangis tersungkur teman-teman dari awal ya kan. Saya berhenti nangis itu cuma sampai firman, ya. Tapi setelah firman itu saya kayak biasanya teman-teman, ya. Akhirnya saya duduk ya kan. Nah setelah itu di gereja Tiberias itu ada minyak urapan, ya. Akhirnya saya ditanyakan sama pendeta. Jadi pendeta itu ngomong sama saya begini, bang, bro, ada apa? Kok kamu nangis gitu kan? Nah akhirnya saya ngomong, Pak, saya ini bukan orang Kristen. Saya ini seorang Muslim yang hanya pengen tahu ibadahnya orang Kristen seperti apa gitu. Saya ini seorang Muslim Pak, saya cuma pengen tahu ibadah orang Kristen itu seperti apa gitu ya. Akhirnya Bapak Pendeta itu ngomong sih begini, oh haleluya, kakak dijamah Roh Kudus di sini. Wow. Dalam hati saya, teman-teman semua ya, dalam hati saya ya, ini Roh Kudus ini apa gitu. Ini Roh Kudus ini apa sih? Ya kan, dalam hati saya seperti itu. Akhirnya saya pulang teman-teman, pulang ke kos ya. Saya merenung. Ini saya ke gereja, pengen pastikan ajaran orang Kristen, ibadahnya orang Kristen itu ngawur, kok saya malah nangis di situ. Ya. Akhirnya saya coba cari di YouTube teman-teman tentang keimanan Kristen. Ya. Dan satu orang yang saya temui waktu itu adalah Bro Elia Mayron. Ya. Makanya saya setiap ketemu Elia di Komal begitu ya, di Komal teman-teman gitu, saya selalu sapa Bro El, tapi saya belum pernah bilang sama Elia, saya ini dapat pengajaran Kristen dari kamu loh Elia. Belum pernah bilang. Cuman selalu saya sapa, saya coba cari waktu yang tepat buat ngomong sama Elia, ngucapin terima kasih. Waktu itu saya nonton videonya di YouTube teman-teman. Ya, saya nonton videonya di YouTube. Ya, saya nonton tentang penjelasan tentang Allah Tritunggal teman-teman. Ya, saya kaget orang Kristen kok punya Allah, Allah punya anak, kok ada Roh Kudus. Ya, ini bagi orang-orang yang
belum membuka hati itu nggak akan paham tentang Tritunggal ini, gitu. Akhirnya teman-teman saya belajar itu kurang lebih berapa minggu saya putar-putar terus. Oh, jadi Allah itu begini, ya kan? Terus Adam berdosa, ada Yesus, penebusan dosa, salib. Nah, saya belajar dari Elia Meron, teman-teman. Ya, akhirnya saya memutuskan ya teman-teman buat datang ke gereja lagi. Saya datang lagi ke gereja. Di situ saya bukan semakin menemukan hal yang buruk di gereja ya, tetapi menemukan kenyamanan, teman-teman. Ya, saya betul-betul menemukan kenyamanan di gereja. Bagaimana kita itu betul-betul menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran, ya, bukan dengan membenturkan kepala atau hal apapun, ya. Jadi apa ya? Saya rasa eh, kalau kalian ya mau buka hati coba datang ke gereja, ya, itu kalian merasakan loh, ya. Nah, akhirnya saya waktu itu teman-teman, saya datang lagi ke gereja, saya datang lagi semakin nyaman, dan saya sudah memahami konsep tunggal itu dari Elia Meron, ya. Saya sudah memahami itu dan saya memutuskan untuk ikut baptis, teman-teman. Di tanggal 18 Desember ya 2024 ya. Waktu itu ada baptisan setelah massal, teman-teman, di gereja saya waktu itu ya. Saya ikut dibaptis lah. Saya ikut dibaptis, ya kan? Tapi sebelum dibaptis saya mikir gini, ini kalau sampai saya jadi orang Kristen, pastilah saya dibenci orang kesana kemari, dibenci keluarga, teman-temanku, ya. Cuman setelah saya coba ngobrol sama Tuhan, ya kan, saya ngambil saat teduh, ya, itu bukan semakin saya ragu, teman-teman, tapi semakin sangat dikuatkan, gitu. Jadi saya tetap ambil langkah buat baptis, ya. Bagaimana saya dulu seorang santri, teman-teman, saya asal dari Kota Wali, Demak, Jawa Tengah. Sekarang saya bisa terima Tuhan Yesus, ya, dan dapat nama Petrus. Saya datang ke tempat baptis, saya dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan saya sah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi prosesnya nggak mudah, ya. 6 bulan, 6 bulan lamanya, Bapak Ibu, teman-teman semua, ya. 6 bulan saya belajar tentang konsep ketuhanan orang Kristen, ya. Saya belajar kenapa Allah punya anak, kenapa anak itu jadi firman, kenapa punya Roh Kudus, kenapa orang Kristen ibadahnya seminggu sekali, kenapa harus pakai musik. Saya belajar semua itu di YouTube itu. Setelah betul-betul saya nyaman dan ajaran ini kalau memang kita mau buka hati, masuk akal, ya, akhirnya saya terima Tuhan Yesus dan saya dapat nama Petrus, ya, teman-teman semua. Dan pada eh, apa namanya, hari hari itu juga, ya, saya foto kan, namanya habis baptis kan ada foto tuh, saya foto, ya, saya foto, terus habis itu saya bikin story nih, ya, saya bikin story, teman-teman, saya bikin story, ya, tapi saya lupa privasi orang-orang kampung sama orang tua saya, gitu. Saya lupa privasi, gitu loh. Nah, akhirnya ketahuan, ya kan, ditanyalah saya, teman-teman, di sidang lah di situ. Jar, kamu betulan udah murtad, ya, kamu sekarang betul-betul jadi orang kafir, katanya, ya, katanya begitu. Karena saya memang betul-betul jujur, saya bilang, ya Bu, saya memang udah murtad, ya kan. Ditanya kenapa, saya jelasin karena saya nyaman sama agamaku sekarang, gitu, ya, saya nyaman betul sama Kristen, saya nyaman dengan ajarannya, ya, saya nyaman dengan ajarannya, ya, tata cara ibadahnya, ya kan, penyembahannya, caranya berdoa. Jadi kita membaca kitab yang kita mengerti bahasanya, bukan bahasa orang lain, ya, dan kita menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran, teman-teman, ya. Dan syukur kepada Allah, Bapak Ibu terkasih, ya, akhirnya saya diomelin sama orang tua saya kan, sampai kamu pulang ke rumah, ya, hati-hati kamu, sampai kamu pulang ke rumah hati-hati, ya. Jadi sudah halal darah saya, teman-teman, ya. Ketika ibu saya lihat saya pakai baju baju jubah baptis itu, ya, ya, itu sudah halal darah saya, teman-teman. Dari situ saya nggak berani memutuskan untuk pulang, teman-teman. Jadi saya di perantauan, saya kerja, ya. Dan singkat cerita, pada waktu itu saya pindah kerja di suatu daerah pertambangan, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang ngikutin dari lama itu tahu, ya, saya di pertambangan mana, gitu kan, tahu, ya. Nah, akhirnya saya kerja di situ, ya, dan ibu saya pada waktu itu, teman-teman, masih keras sekali, masih nggak mau, ya, telepon aja nggak diangkat, diblokir, ya kan. Jadi nggak ada komunikasi sama sekali, teman-teman. Makanya genaplah firman Tuhan, ya, dalam Yohanes 15 ayat 18. Jika dunia dan seisinya, ya, membenci kamu, maka ketahuilah aku sudah lebih dahulu dibenci, kata Tuhan Yesus. Ya. Kata Tuhan Yesus sudah lebih dahulu dibenci. Ya. Makanya saya betul-betul siap dibenci oleh karena nama Yesus, Bapak Ibu terkasih. Ya. Dan pada waktu itu saya kerja di tambang, ya, kerja di tambang dan
komunikasi saya putus sama orang tua saya, dan pada akhirnya saya apa namanya, bergumul sama Tuhan, ya. Karena dijelaskan teman-teman dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31, ya. Kata Rasul Paulus apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, saya bergumul sama Tuhan. Tuhan, saya yakin firman-Mu pasti akan Kau genapi. Saya yakin Tuhan. Saya bergumul sama Tuhan, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini gimana gitu kan. Masa saya nggak akan pulang ke rumah, saya betul-betul berpisah sama orang tua saya, ya. Akhirnya saya dalam hati saya begini, Bapak Ibu semua. Ini kalau sampai saya masih muda ini terus saya berpecah belah sama orang tua saya sangat eh, masih butuh sosok orang tua ya, apalagi saya belum menikah ya teman-teman ya. Nah, di usia saya yang baru masuk 23 tahun, teman-teman. Ya, jadi memang saya masih sangat muda ya, teman-teman semua ya. Jadi saya harap teman-teman eh, ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya, bahwa di waktu itu saya bergumul terus ya kan. Dan saya buka komunikasi sama orang tua saya itu waktu ibu saya teman-teman ya minta apa namanya uang untuk berobat ya, karena matanya yang sebelah kanan itu kan katarak ya, hampir apa namanya, hampir nggak bisa melihat atau buta ya, hampir nggak bisa melihat teman-teman. Jadi pada waktu itu saya ngomong sama ibu saya, ya udah Bu, aku kirimin uang besok ya kan. Nah, tahu nggak teman-teman, padahal di malam itu waktu saya mau kirim uang ya kan, itu uang itu sisa apa namanya, sisa beberapa ratus ribu itu buat makan 1 minggu ke depan pada waktu itu ya. Jadi betul-betul kosong, karena setiap gajian saya kirim selalu saya bagikan ke orang tua saya begitu kan. Nah, jadi pada waktu itu saya bergumul sama Tuhan, karena ibu saya pernah ngomong gini ya, kamu ikut Yesus, ibu mau lihat Yesus kasih kamu makan apa. Saya masih ingat sekali tuh ya, saya masih betul-betul ingat ketika ibu saya ngomong kamu ikut Yesus, ibu mau lihat Yesus kasih kamu makan apa. Wow ya, jadi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini kalau sampai saya apa namanya nggak bisa kirim ya kan, nanti takutnya orang tua saya ngomong begini, tuh kan beneran kamu ikut Yesus malah nggak jadi apa-apa, malah jadi berantakan ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya ngomong sama Tuhan ya, saya ceritalah, karena Tuhan kita dekat teman-teman, kita panggil dia Bapa ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, akhirnya waktu besok pagi ya, saya mau berangkat kerja di tambang kan. Mungkin teman-teman yang sudah ngikutin saya lama tahu ya, saya dulu di tambang ya. Saya mau pakai helm, mau pakai baju kerja, mau kerja ya. Di situ adik saya telepon teman-teman, ngomong, ya kan? Mas ya, ya kenapa? Aku bilang, nggak usah kirim uang, mama matanya sudah sembuh. Ya, malam hari itu juga teman-teman semua ya, saya nyanyi, saya memuji Tuhan ya. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ya, itu kan ada lagunya. Bahkan firman Tuhan pun dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata firman Tuhan teman-teman. Wow. Ya, jadi di situ ibu saya ngomong, nggak usah kirim uang. Mama matanya udah sembuh. Ya. Saya dalam hati saya begini, wah, ini kesembuhan ini datang dari mana? Padahal baru tadi malam saya berdoa sama Tuhan Yesus, kok pagi-pagi sudah dikabulin teman-teman. Ya, jadi dari situ ya saya langsung apa namanya, langsung merasa berterima kasih betul-betul sama Tuhan ya. Akhirnya saya coba olah komunikasi sama orang tua saya kan. Saya coba komunikasi sama orang tuaku. Saya ngomong sama ibu saya coba menginjil dia pelan-pelan. Pelan-pelan sekali teman-teman, telaten sekali. Karena susah ya, mengajari orang yang sudah dari agama dari kecil tuh berkarat ya teman-teman, itu susah sekali ya. Jadi puji Tuhan teman-teman, setelah saya injili pelan-pelan ya kan, saya ngomong sama ibu saya seperti ini. Jadi Yesus itu seperti ini Bu, seperti ini ya. Dan syukur kepada teman-teman, ibu saya sekarang sudah percaya Tuhan. Ya. Walaupun sekarang masih proses katekisasi ya teman-teman, masih proses katekisasi dan mungkin masih 2 bulan lagi ya dibaptis. Tapi terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan itu betul-betul terjadi teman-teman ya. Jadi awal mulanya adalah pada intinya seperti ini. Saya sebagai seorang muslim dulu ya, dan juga seorang santri teman-teman ya, mungkin besok ya saya siap dites, karena
Sekarang ini saya masih capek sekali, ya. Jadi saya sebagai seorang santri waktu itu teman-teman, ya. Dan saya cuma pengen pastikan aja kalau di Kristen itu ajarannya sesat, di Kristen itu ajarannya jingkrak-jingkrak. Saya cuma mau pastikan itu. Tapi nggak tahu teman-teman, ya. Saya dijamah Tuhan di gereja itu, ya. Jadi kalau kalian masih di luar Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini saya tegas ngomong seperti ini. Ketika tiap hari kalian minta, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tuhan Yesus dengan lantang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, makanya kalian itu jangan keras kepala, coba lo sekali-kali teman-teman. Ya, Bang Pendi Aceh, Andika Aceh, ya, Bang Oki, saya sendiri, banyak sudah teman-teman. Ya, ini bukan mendoktrin kalian, cuma coba pelajari lagi. Sebelum kalian menghina kekristenan seperti saya dahulu, menghina orang Kristen, Tuhannya manusia, di gereja cuma jingkrak-jingkrak. Ya, saya dulu dalam hati saya mikir, ini betul nggak ya? Akhirnya saya buktikan sendiri. Saya betul-betul saya buktikan sendiri di gereja itu. Saya datang ke gereja. Disitulah curahan Roh Kudus betul-betul nyata, teman-teman. Oleh karena itu Bapak Ibu syukur kepada Allah. Ya, saya, wow. Ya, makanya teman-teman semua, ya, janganlah kalian pernah coba menghina orang Kristen. Coba kalian pelajari dulu, datang ke gereja sesekali, ya. Kalau memang kasih karunia Tuhan menyertai kamu, pasti kamu juga dijamah Roh Kudus seperti saya, ya, pasti itu teman-teman. Gak ada yang nangis Bapak Ibu semuanya, cuman saya sendiri, ya. Karena pertama kalinya saya hidup 22 tahun sebagai seorang Muslim, dan pertama kalinya waktu saya dicurahi Roh Kudus, ya. Teman-teman, ya, teman-teman yang Kristen boleh komen ya, bagaimana sih rasa dicurahin Roh Kudus itu. Keselamatan itu nggak bisa numpang-numpang, nggak seperti naik angkot, ya. Saya selamat untuk diri saya sendiri, ya, bukan untuk kalian. Cuman karena Tuhan Yesus memerintahkan untuk memberitakan Injil, saya beritakan kepada kalian. Kalian mau denger yuk, ya. Kalau nggak mau denger, itu urusan kalian, ya. Bapak Ibu terkasih, ketika kalian menghujat Roh Kudus itu kalau kalian belum tahu, teman-teman. Kalau kalian sudah tahu gimana rasanya dicurahin Roh Kudus, ya kan? Seperti lagu ini, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Teman-teman, itu rasanya bagaimana ya ngomongnya ya? Itu betul-betul kayak, ini gimana nyertainnya ya, coba ya. Rasanya tuh nggak bisa diomongin, gitu loh, ya. Jadi ini cuman betul-betul orang-orang pilihan Tuhan aja yang bisa ngerasain kuasa Roh Kudus ini, teman-teman, ya. Itu jadi setiap lagu, ku masuk ruang Maha Kudus, ya. Itu, wah, pokoknya terpujilah Tuhan. Ya. Jadi teman-teman semua, ya, di agama kalian pun, ya, kalian tidak boleh mencaci sembahan orang lain. Kalian tidak boleh mencaci sesembahan orang lain, ya. Kalau kalian mencaci sembahan orang lain berarti kalian tidak mentaati aturan dari kitab kalian. Karena saya tidak ada mendoktrin Anda, ini betul-betul kesaksian hidup saya yang saya berikan kepada kalian. Ya, kalian mau dengar puji Tuhan Bapak Ibu, ya. Tuhan Yesus sayang kamu. Tuhan Yesus cinta sama kamu, brother. Ya. Dia rela mati di atas kayu salib, ditombak, ditikam. Demi siapa? Demi kita. Ya, demi siapa? Demi kita. Ya. Ini ayat yang kalian bawa, yang sering kalian bawa, ya. Galatia 3 ayat 13, ya. Kita baca sama-sama Galatia 3 ayat 13, ya. Kristus telah menebus kita. Menebus siapa Bapak Ibu? Menebus siapa? Menebus kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena siapa? Karena kita. Ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, Yesus rela menjadi terkutuk di atas kayu salib demi menggantikan kita, demi menggantikan saya dan kalian semua. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, kamu dan saya. Ya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Ya, yang di atas kayu salib memang betul-betul orang terkutuk. Ya,
Tetapi Yesus dikatakan dalam Galatia 3 ayat 13, ya, dia menanggung kutuk karena kita, karena kamu dan saya. Ya, jadi sungguh kamu akan binasa kalau kamu di luar Yesus, teman-teman. Ya, saya nggak bisa toleransi dalam hal ini, karena Alkitab jelas kok menyatakan, selain dari nama Yesus pasti celaka, binasa. Ya, makanya dijelaskan dalam Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, ya, dan pasti mereka tidak akan binasa. Ya, puji Tuhan, teman-teman. Makanya oleh karena itu, dulu saya itu pelajari juga kenapa Yesus itu Tuhannya orang Kristen harus manusia. Ya, kenapa Tuhannya orang Kristen itu harus mati dulu mati dikubur dulu baru harus bangkit, itu untuk apa? Ya, ternyata dia mati masuk ke dalam kerajaan maut, ya, mengambil kunci kerajaan maut, sehingga dalam Ibrani dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Ya. Hai maut, di manakah sengatmu? Kata Tuhan Yesus. Wow. Bukan seperti orang yang mati tapi nggak bangkit-bangkit. Ya. Sesuai dengan nubuatan di hari ketiga Yesus Kristus yang kamu salibkan, mati itu akan bangkit, dan betul-betul dia bangkit, teman-teman. Sehingga dalam Ibrani dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Ya, jadi saya harap teman-teman semua, ya, teman-teman semua terberkati, ya. Tuhan Yesus sayang kamu. Tuhan Yesus cinta sama kamu, brother. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, para pencinta Jalan Bagian, sama-sama kita sudah dengar, sama-sama kita sudah melihat, menyaksikan bagaimana kesaksian seorang anak muda yang bernama Fajar. Begitu luar biasa kesaksiannya, begitu hebat kesaksiannya dalam dia mengambil keputusan mengikut Yesus. Sebagaimana pujian yang sering saya nyanyikan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Aku kuat, aku kuat. Haleluya. Saudaraku, kita diberikan kemampuan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan penghiburan di saat kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Sekalipun kita ditolak, sekalipun kita dihina, kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, jalan keluar itu selalu ada. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan selalu memberikan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan memberkati kita dengan cara Tuhan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Sebagaimana anak muda tadi, saudaraku, kita sudah mendengar kesaksiannya sama-sama. Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Dan silahkan tulis di kolom komentar. Saya ingin membacakan sebuah firman Tuhan kepada kita semuanya, di mana firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kalau dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya jalan menuju ke surga, satu-satunya jalan menuju kepada Bapa, satu-satunya jalan untuk kita bertemu dengan Sang Pencipta hanya dengan cara kita mengikut Kristus. Hanya dengan cara kita percaya kepada Yesus. Kita ikuti aturan yang sudah Tuhan buat. Aturan Tuhan supaya kita bisa sampai kepada Dia adalah dengan cara kita mengikuti firman-Nya yang telah diutus ke dunia ini. Kalau di dalam Injil Yohanes 10 ayat 9, Yesus berkata kepada para murid dan kepada kita semuanya, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus berkata kepada kita, akulah pintu. Siapa saja di dunia ini, manusia, orang yang masuk melalui pintu yang sudah Tuhan tunjukkan melalui Yesus, di mana Yesus berkata, akulah pintu. Orang yang masuk melalui pintu satu-satu itu
orang itu akan menemukan padang rumput. Orang itu akan menemukan hal yang dia rindukan masa di dunia ini, yaitu kerajaan surga. Semua orang rindu supaya bisa masuk surga, tapi tidak semua orang bisa masuk surga, kecuali orang-orang yang masuk lewat pintu yang sudah Tuhan siapkan melalui firman-Nya, saudaraku. Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya pintu dan sarana untuk keselamatan serta akses menuju kehidupan yang kekal dan kepada Bapa. Hanya satu jalan dan hanya satu pintu. Maka akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Luar biasa. Wow, luar biasa. Wow, kita harus bangga menjadi pengikut Kristus. Kita tidak boleh malu menjadi pengikut Kristus. Sekalipun iman kita sering dihina, sering diolok-olok, sering diintimidasi, sering menjadi bahan tertawaan, tapi kita harus bangga menjadi pengikut Kristus. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini, kalau sungguh-sungguh dia ikut Tuhan, orang itu jahat. Tidak ada. Tidak ada satupun orang yang jahat ketika membaca firman Tuhan. Tidak ada satupun orang yang jahat ketika membaca Alkitab. Alkitab yang dianggap oleh banyak orang bahwa ini sudah dipalsukan, sudah diubah-ubah. Tetapi di Alkitab yang sudah dipalsukan dianggap orang, yang sudah diubah-ubah dianggap orang, mengajarkan bagaimana supaya kita selamat, mengajarkan bagaimana supaya kita bisa bertemu dengan Bapa, dengan Pencipta, dengan Tuhan. Alkitab yang diolok, dihina, ditertawakan oleh banyak orang, di Alkitab ini mengajarkan kepada kita tentang kasih yang sangat luar biasa, di mana kita tidak temukan di kitab manapun. Tentang kasih. Ini luar biasa. Begitu besar rahmat Tuhan diberikan kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang tinggal di dunia ini mendapatkan hidup yang kekal. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, saya berharap dan saya sangat yakin, percaya, semua penonton Injil Habaget adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Agama apapun saudara, kalau saudara percaya kepada Yesus, mengikuti firman, saudara akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Saudara dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kiranya melalui kesaksian ini, melalui video ini, iman kita semakin hari semakin dimantapkan dan semakin dikuatkan. Berbahagialah orang yang haus akan kebenaran, karena mereka dipuaskan. Luar biasa firman Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum bishim habasiyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.